teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Soal Komunikasi. Kembali lagi bersama saya, Vini Maitalia. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Azira. Halo Kak. Nah, sejak SMP Kak Azira sudah aktif dari berbagai organisasi. Yang pertama sebagai pengurus OSIS, kemudian di SMA Kak Azira dipercaya sebagai Ketua Putri Pramuka. Dan selama perkuliahan, Kak Azira juga aktif di HMD ISP. Pernah tergabung sebagai Angkatan Muda HMD ISP 2.3, kemudian menjabat sebagai staf ahli HMD ISP 3.4, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum HMD ISP 4.5. Dengan pengalaman organisasi yang cukup beragam tersebut, tentu Kak Azira punya banyak pandangan menarik nih terkait komunikasi. Nah, padahal nih Kak, komunikasi itu kita lakukan setiap hari, baik dengan keluarga, teman, maupun di lingkungan organisasi. Tapi dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Menurut Kak Azira nih, masalah apa yang sering muncul dalam komunikasi dan hubungannya antar pribadi? Oke. Kalau terkait masalah yang sering muncul, kalau menurut aku nih Kak, masalah yang paling sering muncul itu sebenarnya salah paham. Salah paham? Iya, salah paham. Karena salah paham ini bukan berarti kita itu punya niat buruk, tapi karena cara kita menyampaikan pesan atau cara kita menerimanya itu aja yang kurang tepat. Contohnya nih Kak, dalam komunikasi kita sehari-hari lewat chat. Misalnya lewat chat. Nah, pernah nggak kakak dapat pesan singkat dari seseorang? Terus kakak kepikiran, kok orangnya jutek gitu ya? Dia marah ya sama aku? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah kan? Nah, padahal sebenarnya itu Kak, pengirimnya itu biasa aja. Iya, biasa aja sebenarnya, yang ngirim itu biasa aja. Cuma kita aja yang menganggap dia itu lagi marah sama kita karena pesannya yang singkat tadi. Nah, selain itu Emosi juga nih Kak, emosi juga mempengaruhi cara komunikasi kita. Misalkan kalau kita lagi capek atau kita itu lagi bad mood, cara kita berbicara itu bisa saja terdengar kasar oleh orang yang mendengarkannya tanpa kita sadari. Nah, karena itu komunikasi yang baik itu butuh adanya kejelasan, terus juga kesabaran dan juga empati. Nah, gitu caranya agar komunikasi kita itu berjalan dengan baik. Gitu Kak. Oke, sekarang kenapa komunikasi dan teknologi informasi jadi sangat penting dalam dunia pendidikan? Nah, kenapa tuh Kak? Benar sekali. Antara komunikasi dengan teknologi informasi itu sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Karena proses pendidikan sekarang ini Kak, tidak lagi hanya terbatas pada ruang kelas saja. Nah, dengan adanya teknologi, antara guru dan siswa bisa tetap berkomunikasi meskipun tidak bertemu langsung. Nah, tapi teknologi saja itu tidak cukup Kak. Ya, jika kita hanya mengandalkan teknologi saja itu tidak cukup kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, contohnya gini. Saat adanya pembelajaran online, daring. Nah, antara guru, kalau guru hanya menyampaikan atau memberikan tugas saja tanpa menyampaikan penjelasan yang jelas, nah siswa ini akan bingung. Siswa akan bingung dan motivasi belajar siswa itu akan rendah. Dia tidak ada lagi motivasi karena dia nggak ngerti apa yang dimaksud oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh gurunya, dia nggak ngerti. Nah, tapi kalau komunikasinya dua arah, adanya diskusi, terus adanya umpan balik. Nah, teknologi itu justru sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran, dalam proses PBM. Jadi, teknologi itu alat, sementara komunikasi adalah kuncinya.
gitu. Nah, agar sama-sama kita ketahui nih Kak, komunikasi massa ini apa sih dan apa ciri-ciri serta fungsi dalam kehidupan masyarakat? Oke, membahas terkait komunikasi massa. Oke, komunikasi massa itu kan merupakan penyampaian pesan kepada banyak orang sekaligus melalui media. Misalkan dengan televisi, radio, ataupun media sosial lainnya. Nah, ciri utama dari media massa ini itu cukup dua saja Kak, simpel saja. Yang pertama itu pesannya disampaikan lewat media, itu ciri pertama. Nah, ciri yang kedua, pesan ini menjangkau audiens yang luas. Nah, untuk fungsi dari media massa ini, itu yang pastinya untuk memberikan informasi. Dan bukan hanya sekedar informasi, juga bisa memberikan hiburan, sampai dapat digunakan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Itu juga termasuk fungsi dari media massa. Nah, kita contohkan informasi dari media sosial bisa dengan cepat membentuk opini publik. Nah, oleh karena itu, karena pengaruh dari media massa ini sangat besar, jadi komunikasi massa ini harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menyesatkan masyarakat. Jadi gitu Kak, yang dimaksud dengan komunikasi massa. Oke, menurut Kakak, kenapa kemampuan berbicara di depan umum penting, terutama bagi kita mahasiswa? Iya, benar. Kemampuan berbicara di depan umum sangat penting Kak. Karena gini, hampir semua aktivitas mahasiswa itu pasti membutuhkannya. Benar nggak Kak? Mulai dari presentasi, diskusi, atau kegiatan organisasi lainnya, pasti membutuhkan kemampuan berbicara itu. Karena banyak orang sebenarnya yang punya ide-ide bagus, ide-ide cemerlang, tapi tidak bisa mereka sampaikan dengan baik. Karena apa? Karena mereka gugup atau rasa kepercayaan diri mereka itu rendah. Padahal ya Kak, public speaking itu bisa dilatih. Misalnya dengan latihan kecil-kecilan seperti berbicara di depan teman contohnya, atau aktif bertanya di kelas. Kemampuan ini perlahan akan bisa meningkat dengan sendirinya. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas cara berkomunikasi. Apakah perbedaan posisi atau kedudukan seseorang dapat mempengaruhi cara kita dalam berkomunikasi? Nah, tadi kan kita sudah membahas cara berkomunikasi. Apakah perbedaan posisi atau kedudukan seseorang dapat mempengaruhi cara kita dalam berkomunikasi? Iya, sangat-sangat mempengaruhi. Cara kita berkomunikasi dengan dosen tentu pastinya berbeda dengan teman sebaya. Nggak mungkin disamain dong Kak. Iya, bener banget Kak. Iya kan? Nah, ini berkaitan dengan kedudukan dan pola komunikasi itu sendiri. Misalnya saat berbicara dengan dosen, kita biasanya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan terstruktur, ya kan? Sedangkan dengan teman sebaya, bahasa kita biasanya lebih santai. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan cara berkomunikasi kita itu, pesan yang kita sampaikan bisa saja tidak diterima dengan baik atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini salah satu faktor terjadinya kesalahpahaman itu Kak, yang cara penyampaian atau cara menerima pesan itu tidak tepat atau kurang tepat. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait public relations. Sebenarnya apa saja sih Kak yang dilakukan public relations dalam sebuah organisasi? Oke, membahas terkait public relation ya Kak. Public relation itu berperan sebagai penghubung antara organisasi dan juga publik. Nah, jadi konteks dari public relation ini adalah penghubung. Nah, adapun proses kerjanya itu dimulai dari kita pahami dulu masalahnya terlebih dahulu. Nah, kita memahami masalahnya, kemudian baru kita merencanakan strategi yang tepat untuk komunikasi itu. Nah, barulah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi tersebut, Kak. Nah, untuk contohnya, misalkan ada nih sebuah institusi yang ingin membangun citra positif. Nah, public relation ini bisa mengelola
media sosial dan juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, atau bahkan public relation ini bisa menjalin hubungan dengan media-media lainnya. Nah, oleh karena itu, public relation ini bukan hanya soal promosi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Nah, itu public relation, Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan ini tak kalah menarik dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kenapa evaluasi, audit, dan konsultan komunikasi penting dalam praktik public relations sih Kak? Baik, evaluasi dan audit. Ya, evaluasi dan audit ini juga nggak kalah pentingnya, Kak. Karena evaluasi dan audit ini itu penting untuk mengetahui apakah kegiatan komunikasi yang dilakukan ini, public relation ini sudah berhasil atau belum gitu. Nah, tanpa adanya evaluasi ini, public relation ini tidak tahu apakah pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik atau tidak oleh publik. Nah, misalnya setelah dilakukannya kampanye komunikasi, setelah melakukan kampanye ini, komunikasi dilakukan. Public relation itu melihat respon masyarakatnya bagaimana. Jika masih banyak kritik atau masih banyaknya kesalahpahaman dari masyarakat, nah, audit komunikasi itu perlu dilakukan. Yang mana dalam kondisi tertentu, konsultan komunikasi itu dibutuhkan untuk memberikan pandangan yang objektif dan juga membantu untuk memperbaiki strategi-strategi dari komunikasi tersebut. Gitu. Baik teman-teman, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dari berbagai aspek kehidupan, dimulai dari hubungan antar pribadi, dunia pendidikan, komunikasi massa, dan kemampuan berbicara di depan umum, hingga praktik public relations. Komunikasi yang baik membutuhkan kejelasan, sikap saling memahami, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi pada lawan bicara. Dengan komunikasi yang tepat, berbagai masalah dapat diminimalkan dan hubungan dapat terjalin dengan lebih baik. Bukan begitu Kak Azira? Betul, tepat sekali Kak Vini. Terima kasih kepada Kak Azira Ya, sama-sama. yang telah memberikan pandangan dan pengalamannya pada podcast kali ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pendengar. Saya Vini Metalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye.